Coba deh, lupain dulu kelas ngetik jadul. Penasaran nggak sih, apa yang sebenarnya dipelajari sama calon-calon insinyur dan inovator masa depan di kelas informatika SMA zaman sekarang? Nah, kita akan bedah sebuah buku teks kelas 12 dari Indonesia buat ngintip gimana generasi penerus kita disiapin buat dunia digital. Lihat ini deh, ini bukan simulasi loh, ini beneran proyek nyata siswa SMA yang lagi ngerakit perangkat fisik pakai papan sirkuit Arduino. Inilah inti dari informatika modern. Ngubah barisan kode jadi sesuatu yang bisa kita lihat dan kita sentuh di dunia nyata. Jadi, pekerjaan rumah di kelas kayak gini tuh ngapain sih? Nah, bagian pertama ini bakal nunjukin kalau PR sekarang itu bukan lagi nulis esai, tapi tentang gimana caranya memprogram objek fisik kayak papan Arduino ini buat berinteraksi sama dunia di sekitar kita. Nah, ini yang namanya komputasi fisik. Tujuannya itu bukan cuma nampilin sesuatu di layar, tapi bikin sesuatu beneran kejadian di dunia fisik. Satu baris kode bisa nyalain lampu di kamar kamu, gerakin motor kecil, atau baca suhu dari sensor. Ini adalah jembatan paling fundamental antara dunia digital dan dunia nyata kita. Oke, jadi para siswa ini bikin lampu kelap-kelip. Keren. Tapi, apa sih yang sebenarnya mereka pelajari? Disinilah kita masuk ke jantungnya, sebuah konsep yang disebut berpikir komputasional. Dan disinilah letak kuncinya. Ini bukan sekedar soal coding, ini tentang berpikir komputasional. Ini itu metode pemecahan masalah, sebuah skill yang berguna banget, bahkan kalau kamu nggak pernah nulis satu baris kode pun seumur hidup. Intinya adalah ngelatih otak kita buat mecahin masalah secara sistematis. Ya, kayak seorang ilmuwan komputer gitu deh. Nah ini kerangkanya. Coba bayangin kamu mau bikin resep masakan baru. Dekomposisi itu ya, mecah-mecah prosesnya. Belanja, siapin bahan, masak. Pengenalan pola itu pas kita sadar, teknik numis bawang kan sama aja di banyak resep. Abstraksi itu fokus ke bahan utamanya dan ngabain detail kayak merek panci. Dan algoritma adalah resep itu sendiri, urutan langkah yang jelas buat diikuti. Nah, inilah fondasi buat mencahin masalah rumit apapun. Dan ini contoh yang jenius banget dari buku teksnya. Ini bukan soal coding sama sekali, ini teka-teki logika tentang platipus yang lagi migrasi. Siswa harus pakai abstraksi buat ngabain detail yang nggak perlu, dan fokus cuma sama aturan geraknya biar bisa selesai. Ini nunjukin betapa fleksibelnya cara berpikir ini. Yuk, sekarang kita coba sambungin benang merahnya. Mungkin kedengarannya simple ya, cuma bikin lampu kelap-kelip. Tapi ini yang luar biasa. Logika yang sama, cara berpikir yang sama, adalah fondasi yang sama persis yang ngebangun teknologi paling canggih yang ngebentuk dunia kita sekarang. Peta konsep dari buku teks ini ngejelasin semuanya dengan pas banget. Skill inti kayak informatika dan literasi digital itu bukan lagi pelajaran yang berdiri sendiri. Mereka adalah jalur langsung buat memahami konsep raksasa seperti revolusi industri 4.0. Para siswa ini nggak cuma belajar teori, mereka benar-benar dikasih peta buat menjelajahi lanskap teknologi modern. Dan inilah pilar-pilarnya, IoT, Big Data, AI, Cloud Computing. Ini bukan lagi istilah-istilah yang cuma ada di ruang rapat loh, ini beneran jadi bab di buku pelajaran SMA. Ini adalah teknologi yang jadi tulang punggung ekonomi kita, dan generasi berikutnya udah mempelajarinya dari sekarang. Oke, kita bedah satu-satu ya. Internet of Things atau IoT, itu intinya nyambungin barang sehari-hari ke internet. Coba pikirin deh, jam tangan pinter kamu, lampu rumah, bahkan sensor di sawah. Semua perangkat ini terus-terusan ngumpulin dan ngirim data. Nah, tumpukan data raksasa dari miliaran perangkat inilah yang kita sebut Big Data. Jadi, IoT itu yang nyiptain banjir data, dan Big Data itu ilmunya buat memahami banjir itu. Oke, kita udah punya data segunung. Terus apa? Disinilah kecerdasan buatan atau AI masuk. AI itu semacam mesin yang makan semua data tadi buat belajar, ngenalin pola, dan bikin keputusan cerdas. Dan semua proses mikir yang berat ini terjadinya di mana? Semuanya jalan di cloud. Komputasi awan itu ibarat otak dan gudang raksasa di internet yang memungkinkan ini semua terjadi. Kelihatan kan? Semuanya itu satu ekosistem yang saling nyambung. Oke, jadi para siswa ini belajar cara ngebangun teknologi. Keren, tapi kurikulum ini nggak berhenti di situ. Kita bakal lihat gimana mereka juga diajarin soal dampak sosial dan tanggung jawab hidup di era digital. Dan ini bagian yang krusial banget. Kurikulum ini ngajarin kalau jadi melek digital itu bukan cuma soal jago teknisnya, bukan cuma soal bisa pakai aplikasi doang. Seperti yang ditunjukin di diagram ini, pemahamannya itu jauh lebih dalam dan menyeluruh. Yuk kita bedah 4 pilar ini. Pertama, keterampilan. Ya jelas harus tahu cara pakainya. Kedua, budaya. Harus ngerti aturan main dan etiket di dunia online. Ketiga, etika.
harus bisa bertindak jujur dan berintegritas. Dan yang keempat, keamanan, harus tahu cara melindungi diri sendiri dan juga orang lain. Tujuannya, jelas banget, nyiptain warga digital yang cerdas dan bertanggung jawab. Jadi, apa inti dari semua ini? Apa takeaway-nya? Poin utamanya adalah ini, informatika itu bukan lagi pelajaran khusus buat calon programmer. Ini udah jadi literasi fundamental yang baru, sebuah kompetensi inti yang sama pentingnya dengan membaca dan menulis di abad ke-21. Diagram kuil ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan sempurna. Coba lihat deh, paling bawah. Berpikir komputasional itu fondasinya. Di atasnya baru berdiri pilar-pilar lain kayak sistem komputer, jaringan, dan analisis data. Ini secara visual nunjukin betapa mendasarnya cara berpikir ini. Dan inilah ide besarnya. Kita harus mulai melihat informatika sebagai keterampilan dasar baru yang dibutuhin semua orang, biar bisa berfungsi di dunia modern, sama pentingnya kayak kita memandang kemampuan baca, tulis, dan hitung. Calistung. Ini ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang bikin mikir. Kalau generasi berikutnya benar-benar fasih dalam bahasa baru ini, bahasa teknologi dan pemecahan masalah, inovasi apa ya yang bakal mereka bangun? Solusi apa yang bakal mereka rancang? Dengan literasi baru ini, cerita masa depan seperti apa yang akan mereka tulis?